Ada berita apa hari ini? Indonesia resmi jadi mitra BRICS. Apa dampaknya bagi ASEAN? Indonesia kini resmi bergabung sebagai mitra aliansi BRICS bersama 3 negara ASEAN lainnya, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Langkah ini menandai perubahan besar dalam strategi perdagangan dan hubungan luar negeri Indonesia. Apa yang membuat BRICS begitu menarik bagi negara-negara ini? Dan apa dampaknya bagi kawasan ASEAN dan perekonomian global? Jangan lewatkan penjelasan lengkapnya. Referensi berita ini dikutip dari Sindo News. Sebelum melangkah jauh ke pembahasannya, ayo dukung channel ini untuk lebih berkembang dengan cara subscribe dan bagikan videonya. Indonesia dan 3 negara ASEAN lainnya baru saja ditetapkan sebagai bagian dari 15 mitra baru BRICS. Selain negara ASEAN, 9 negara lainnya termasuk Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan juga ditambahkan sebagai mitra. Meskipun belum menjadi anggota penuh, kemitraan ini memberi peluang baru bagi Indonesia dan negara lainnya dalam memperluas perdagangan dan hubungan politik internasional. BRICS awalnya didirikan pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, diikuti oleh anggota baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab tahun ini. Dengan total ekonomi lebih dari USD 28,5 triliun, BRICS mewakili sekitar 28% dari ekonomi global, menjadikannya blok yang sangat berpengaruh. Dalam KTT BRICS yang berlangsung di Kazan, Rusia, dari tanggal 22 hingga 24 Oktober, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan pentingnya perdamaian dan solidaritas di antara negara-negara berkembang. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan pesan bahwa Indonesia ingin melihat negara-negara berkembang bersatu untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan setara. Bergabungnya Indonesia ke BRICS juga memberi peluang bagi negara untuk memperluas jaringan perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada mitra tradisional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurut analis risiko politik independen, Helmi Azri, keempat negara ASEAN ini ingin meningkatkan peluang perdagangan serta memperkuat hubungan luar negeri mereka. Sementara itu, Malaysia, yang akan memimpin ASEAN tahun depan, mengungkapkan bahwa bergabungnya negara-negara ASEAN ke BRICS membuka kesempatan untuk agenda Global South, yang bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara berkembang. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sudah mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir di KTT ASEAN 2025 mendatang. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan kemampuan BRICS untuk efektif memimpin dengan masuknya banyak negara baru yang memiliki latar belakang dan tujuan yang beragam. Beberapa pihak merasa perlu ada struktur yang lebih formal agar BRICS dapat memberikan dampak nyata. Analis mengingatkan, tantangan besar bagi negara-negara mitra adalah bagaimana mereka bisa menambah nilai pada aliansi ini. Dengan bergabung sebagai mitra BRICS, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya berada di persimpangan yang bisa membawa peluang besar sekaligus tantangan baru. Bagaimana Indonesia akan menghadapi dinamika baru ini? Kita tunggu langkah-langkah selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk berita terbaru dan info menarik lainnya.